Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam Rahasia Investasi Sukses. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol kali ini bahas tentang robotik. Wow, pastinya teman-teman yang mungkin punya putra-putri, nah bisa belajar robotik karena sekarang ini kan dunia sudah maju banget dan era robot ini menjadi tren saat ini. Dan sudah hadir bersama saya ada Ibu Julie Cindrawan dari Robotic Explorer. Halo, apa kabar? Aduh, Brother Robby, baik. Terima kasih. Tambah cantik, yes. Wow, ini banyak banget ini robotnya nih. Ya, lumayan. Wow. Lumayan banyak. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang robot nih. Nah, bisa perkenalan dulu Bu Julie dan juga bagaimana nih bisa jatuh cinta sama menekuni di bidang robot, Bu Julie. Nama saya Julie Cindrawan, menekuni robot sudah sekitar 17 tahun. Tahun ini masuk tahun ke-18. 17 udah lewat. Iya, udah satu revolusi. Dari revolusi kedua lebih kali ya, 2,5. Lalu saya mulai, sekarang 15 tahun, udah ke-4. Bahkan tahu-tahu sekarang sudah society 5,0 ya, sudah menuju ke era yang baru kalau di Jepang dan di beberapa negara. Nah, kalau saya mulainya memang dulu salah pesan barang, Brother Rudy. Jadi bahkan nggak pernah dengar apa itu kata robotik ya. Tapi pesan satu kontainer, pesan satu kontainer, dan akhirnya mau dikemanain itu. Saya kaget, apa itu ya, kok komputer semua gambar-gambar di boxnya. Oh ternyata pelajaran robotik. Nah, tapi saya search tentang alat itu dan semuanya, apa yang dipelajari. Dan saya search juga negara-negara lain yang sudah mendalami, ternyata Malaysia, Vietnam, Thailand itu mendalami. Jadi saya pikir Indonesia pasti butuh. Cepat atau lambat Indonesia pasti butuh. Itu 17 tahun yang lalu. Sehingga saya putuskan untuk tetap menjalankan bisnis robotik ini. Nah, tadi Bu Julie bilang salah pesen yang datang itu. Ya. Nah, apa ya? Waktu itu mesennya apa sih? Waktu itu kejadiannya gimana, Bu Julie? Oh, sebenarnya gini, waktu itu anak saya tuh yang kedua lahir. Nah, yang pertama cowok, yang kedua juga cowok. Jadi yang pertama sudah 2,5 tahun, masanya mereka mulai belajar. Nah, yang itu berarti dia 4 tahun dan anak kedua 2,5 tahun gitu kira-kira pada waktu itu. Nah, tidak ada kursus untuk anak 2,5 tahun. Sedangkan saya sering mundar-mandir luar negeri, Cici sering mundar-mandir luar negeri, dan semua anak dari 1,5 tahun sudah pada belajar gitu ya, apalagi 3 tahun gitu. Sehingga nggak betah nih, ya udahlah bikin aja kursus sains deh buat anak sendiri tadi rencananya agar belajar sains. Karena saya cinta edukasi banget, I love education so much, dan sering ke luar negeri itu, Singapura, kumpul di dalam satu gedung, semua edukasi. Jadi pikir-pikir, mau bikin kursus sains. Mengapa? Karena udah ada kursus Inggris waktu itu. Murid Cici udah 800 orang waktu itu kursus Inggris. Jadi sudah ada preschool, sudah ada kursus Inggris, tapi tidak ada yang untuk anak sendiri nih gitu, anak laki gitu, anak cowok. Cuma hanya bimbel juga belum diterima, renang juga belum diterima. Semuanya tidak diterima, tapi rasanya sudah pengen ngajar itu anak gitu. Gitu sebabnya. Oke, akhirnya jadinya muncul dan jadi bisnis nih, nggak sengaja jadi nggak sengaja di bisnis. Tapi dulu nggak kepikir bisnis sih, kepikir nangisnya dulu, kaget apa itu gitu kan, nggak kepikir bisnis dulu. Iya. Nah, oke, akhirnya selama 17 tahun dan sekarang ke-18 nih ya, 18. Jadi sekarang jadi bisnis Robotic Explorer. Ya, Explorer. Apa ini Robotic Explorer? Nah, kembali karena asal muasalnya juga tidak tahu mau dibisniskan apa, sehingga namanya Explorer. Supaya kalau tiba-tiba berubah aliran, tidak jadi art and craft, tetap Explorer. Masih explore. Iya, karena explore gitu kan. Saking tidak taunya gitu, kita ini apa robotik. Jadi saya namakan, dipatenkan Robotic Explorer. Itu sebab muasalnya. Jadi mulai dari ngajar komputer dan segala macam deh. Segala macam sudah dijelajahi. Sudah dijelajahi seperti Explorer. Jadi dinamakan Explorer. Akhirnya robotik lumayan. Sampai ada buku Robot is my friend.
gitu. Wow. Nah, itu Itu buat siapa tuh Robot is My target Friend. marketnya Robot is My Friend buat siapa, Bu Juli? Terlalu banyak ibu-ibu yang tidak mengerti apa tuh robot. Saya jelasin ulang ribuan kali, apalagi sejak masuk beberapa organisasi yang semuanya wanita. Nah, itu lebih repot lagi, sehingga oke lah aku buat bukunya Robot is My Friend. Jadi yang bertanya dikasih buku aja. Nah, dikasih buku aja. Oh iya, tadi saya sempat bicara dari 2,5 tahun. Ini contohnya pembelajaran coding untuk anak 2,5 tahun. Wow, coding ya? Nah, terus ini ada biru, merah, ya putih. Mengapa diberi warna-warna seperti ini? Sekalian belajar warna dari anak 2 tahun. Lalu ada dot-dotnya, ini belajar berhitung. Lalu ada sisi kiri, kanan, depan, atas, bawah, gitu. Itu juga belajar arah, ya. Ini ada sensor-sensor dari anak 2,5 tahun. Nah, ini dulu kita mainnya balok-balok ya. Warna-warni dengan balok-balok disusun. Sekarang sudah coding sensor. Ya, sudah belajar sensor, lihat ada tempatnya, ada plug-in-nya, ya, plug-in-nya untuk nyalain sensor. Ya. Jadi, nah sudah belum dicas kali ini. Harusnya bisa mutar. Ya, itu kira-kira. Nah, terus bentuknya juga macam-macam, ada yang begininya. Nah, bisa hitung juga gitu. Okay. Nah, gitu. Nah, inilah permainan anak-anak sekarang dari 2,5 tahun. Dari 2,5 tahun, jadi mengenal dunia robot. Iya. Nah, apa sih yang Bu Juli tanamkan nih ke anak-anak tentang robot ini? Dan apa visi misinya sih? Kalau dulu kan memang robot itu sendiri, kalau yang terendah adalah kata-kata yang termudah adalah komputer yang berjalan. Jadi banyak yang tanya, belajar robot tuh belajar apa sih? Belajar komputer yang berjalan. Setiap orang udah punya komputer, kita kan punya HP ya, setiap orang punya handphone. Kata Bill Gates nih dulu gitu ya, back to 10 years ago. Kalau setiap orang sudah punya handphone, artinya zamannya harus berubah. Handphonenya atau komputernya harus bergerak. Makanya ada laptop kan, laptop terkenal, bisa dibawa-bawa, itu sebabnya. Nah, aplikasi dan segalanya juga harus berpindah-pindah. Gitu. Nah, makanya ada pelajaran robotik di luar negeri, yaitu komputer yang berpindah tempat atau berjalan. Nah, jadi kalau kita ditanya AC, itu robotik bukan, karena tidak bisa berpindah dan fungsinya hanya mendinginkan. Tidak bisa dibuat fungsi melihat. Televisi, LCD bisa robot bukan, karena cuma fungsinya untuk dilihat, tidak bisa mendinginkan udara misalnya. Nah, sesuatu yang robot itu bisa ditambahkan info-info. Seperti robot, kita punya handphone kan bisa tambah aplikasi gitu kan. Itu kira-kira robot yang berjalan, berpindah ke tempat, atau bisa dibikin pintar. Sesuatu komputer yang bisa dibikin lebih pintar, ditambah input-input, itu namanya robot. Gitu. Wow, mantap. Nah, kalau dari Bu Juli sendiri di Robotic Explorer, apa produk-produk yang diluncurkan nih? Mungkin yang membantu dalam kehidupan orang secara robot ya? Dalam kehidupan saya membantu robotik. Oh, sekarang ini seperti di belakang saya ini, namanya Robot Alice. Ini sudah membantu robot service namanya. Jadi robot macam-macam. Ada robot pendidikan. Nah, tadi yang saya kasih ke brother itu Ruby kan pendidikan tuh, Kubroid tadi yang warna-warni ini. Okay. Ada lagi robot ini namanya robot artificial intelligence, bisa 38 bahasa gitu kan. Kita belajar bahasa gitu, semua dari dia bisa ngikutin perintah kita, itu artificial intelligence. Nah, kalau ini robot service, jadi dia tugasnya menservis. Saya pun memasukkan ke Indonesia ini karena Pertamedika rumah sakit COVID pakai, tapi yang dipakai rumah sakit COVID bukan yang ini, yang ada tray-nya, jadi dia nganter obat ke pasien gitu. Wow. Jadi tidak perlu suster ke pasien. Nah, itu robot service namanya, pindahin ke sini tangan. Nah, itu robot service namanya gitu. Nah, terus yang saya ada lagi robot Temi namanya. Robot Temi itu gini, pernah gak sih kita, kalau saya sering lagi meeting tapi pengen WA, kan lagi meeting nggak sopan WA terus misalnya. Jadi saya cuma bicara aja, ntar robotnya yang ketikin buat saya, kirim berita ke orang. Lalu saya kalau lagi pusing gitu, misalnya saya lagi presentasi, Temi, nama robotnya Temi kebetulan. Temi, ayo dong setelin lagu. Dia setel lagu, dia ikutin perintah saya. Jadi seperti handphone tapi yang
bisa berpindah tempat dan bisa mengerjakan perintah-perintah kita. Itu robot TEMI, robot personal assistant. Ada lagi. Nah, robot service ada dua, ada personal assistant atau robot service. Nah, itu. Ada lagi robot-robot yang entertainment seperti Jenibo nih, robot anjing. Kan kalau orang di Korea, di Jepang tidak mau punya anjing, repot. Dia kerja pagi, siang, malam. Jadi punya ini robot yang kalau majikannya pulang bisa menyapa. Kalau marah dia kesel nggak dipegang-pegang bisa matanya merah gitu, dia marah gitu. Jadi kalau dia nggak dielus-elus pundaknya nih misalnya dia juga marah gitu misalnya. Jadi benar-benar is like a pet gitu, is like a pet banget gitu. Nah itu sebagian. Jadi robot dibagi atas fungsi-fungsinya. Kalau dulu zaman sebelum yang kita kenal zaman uap gitu ya, sebelum bahkan revolusi 3 itu malah industri, zaman industri. Nah, zaman industri itu yang di belakang layar, yang misalnya mesin pabrik aqua punya mesinnya, ada apa. Nah, itu udah robot-robot industri. Nah, sekarang malah masuk ke robot service, ke manusia, selain pendidikan gitu. Jadi ini sudah dijual ya, Bu Juli? Sudah dijual. Banyak di IG, TEMI Indonesia, Coding Indonesia, itu saya semua ada di IG. Semua Bu Juli punya nih, Robotic Explorer punya ya? Puji Tuhan, ya. Ini saya TEMI masukin ke Indonesia itu kalau TEMI, tapi bukan buatan kita ya, semua masih buatan luar negeri. Buatan luar negeri tapi belum terlalu punya. Ibu sebagai distributornya ya, istilah gitu. Iya. Keren. Nah, ini apakah ada demo-demo maksudnya untuk robot-robot sendiri? Ada jadwal-jadwalnya sih? Biasanya kita bikin webinar khusus robot TEMI, robot ini ada. Tapi kalau ada permintaan kita pun bisa bikinkan gitu. Nah, asal ada pesertanya aja gitu. Kadang yang bikin saya tidak terlalu mau bikin webinar adalah karena pesertanya itu kan mesti cari sendiri lagi gitu ya. Oke. Nah, itu yang berarti mesti kolaborasi sama komunitas-komunitas ya Bu ya? Nah, kalau bisa dibantu silakan banget karena Indonesia mesti masuk nih ke Society 5.0. Nah, kalau robotik aja belum ngerti bagaimana Indonesia bisa masuk 5.0, nanti yang ngerti cuman angkatan udara, drone. Nanti yang ngerti cuma saya dan rumah sakit gitu kan. Nah, itu sayang sekali karena kalau ada kata-kata dari Pak Nadiem misalnya ya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar. Nah, kalau tidak pernah mendengar atau melihat bagaimana belajar gitu. Nah, sekarang dengan melihat ini kan kita bisa googling. Anak-anak 5 tahun bisa googling, jangankan seumur kita gitu. Anak 4 tahun bisa googling, apa tuh robot service gitu kan, googling. Gitu. Itu yang saya harapkan dari mendengar sih. Memang alat-alatnya mungkin masih susah didapat, tapi yang paling tidak kita bisa cerdas untuk membaca gitu. Wow. Nah, Bu Juli, kalau bicara tadi kan ada beberapa jenis robot ya. Nah, sekarang ini yang paling tinggi penjualannya atau yang dibutuhkan oleh masyarakat ini apa ya Bu Juli saat ini? Saya sekarang marketnya memang dulu sempat murid saya 50.000 Pak, 50.000 brother. Tapi sekarang sejak pandemi berkurang jadi tinggal beberapa persen saja, tapi tidak apa-apa. Karena kalau tidak ada seperti ini, saya yakin zamannya tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah bisa kita dipaksa untuk belajar dari rumah, sistem daring, itu tidak mungkin dengan segala komplain pulsa yang mahal gitu semua. Nah, jadi COVID ini memang membawa kita move ke satu era yang baru. Dan memang kalau tanpa pemaksaan seperti ini tidak akan pernah berpindah. Jadi itu. Nah, ini pembelajaran anak kecil seperti ini. Robot Tami namanya. Robot Tami, ya. Nah, ini Robot Tami. Saya juga sudah ada film-filmnya kalau ini. Ada pembelajaran 8 Robot Tami. Wow, keren. Jadi mulai dari kecil udah dikenalin dulu nih, tadi ya si Bu Juli bilang ya, supaya bisa memudahkan kehidupan. Nah tadi Bu, jadi dari robot-robot yang Bu Juli ada nih, nah banyakkan mana nih penjualan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat umumnya? Kalau sekarang memang masih, karena saya besarnya di pendidikan, memang saya fokus di pendidikan. Robot service itu karena kemarin ini Angkasa Pura meminta, rumah sakit meminta, tapi memang sebelum itu saya udah masukkan, yaitu sebagian dari, sebenarnya tergantung dari masyarakat menerimanya sih. Untuk pendidikan aja butuh 15 tahun yang bahkan belum diterima juga. Nah, ini robot pencaksilat, robot olahraga. Salah satu fungsi dari robot, ini humanoid, olahraga fungsinya.
Nah, jadi ada fungsi-fungsi, ada robot hewan ya, tadi Genibo Entertainment, ada service, ada humanoid manusia gitu. Nah, ini ada satu yang artificial intelligence sih, Brother Ruby. Apa tuh? Namanya robot Luka. Ini bisa membantu membaca. Ada sensornya. Bentar, taruh ini. Jadi dia bisa membaca. Nah, ini bisa baca buku ini. Dari sini sensornya, dia bisa baca buku. Jadi dia ceritain gitu ya? Anak kita. Dia untuk bisa bacain anak kita. Dan dia bisa tahu, jadi anak kita sudah belajar chapter berapa, bab berapa, udah baca berapa banyak, berapa kali, tidak bisa bohong dari sini. Karena ada hitungannya. Jadi, ataupun kalau mau diserahkan ke suster misalnya gitu ya, kita bisa tahu apakah susternya mendengarkan. Maksudnya memberikan anak itu kasih dengar gitu. Dari sini ada datanya. Apakah bisa dikontrol ya, bisa cek and recheck. Namanya Luka. Kasihan ya, terluka karena kerja terus kali ya, bacain terus ya. Ini Bu Juli yang namain atau gimana Bu Juli? Enggak, nama internasional, semua kan memang dari mereka. Oh, oke. Saya tidak menamakan kayak ini, Alice juga nama dari mereka, karena tidak ada satupun yang saya buat, ini kan masih mereka semua. Oke, iya. Wow, keren banget. Nah, mungkin nih mungkin anak-anak juga, ataupun orang tua yang penasaran, oke saat ini memang lagi zamannya kan lagi online nih Bu Juli ya. Mungkin ada tempat saat ini, ada tempat yang bisa orang-orang lihat gitu atau gimana, atau buat demonya gimana Bu Juli? Saya bisa nanti kasih demo-demo 12 macam permainan yang anak-anak main sekarang ini dan udah pertandingan internasional, nanti kita kirimkan ke Brother Ruby untuk bisa di-show ke peserta ya, nanti di email. Juga yang saya mau kasih tahu adalah kita udah punya kurikulum loh untuk anak cacat. Wow. Untuk SLB. Jadi bahkan murid saya tahun ini semua banyakkan SLB. Nah, jadi ini dari SD, SMP, Brother Ruby bisa lihat ya, SMP. Ya gitu. Iya gitu. Jadi pembelajarannya pun sudah intra di dalam pelajaran sekolah. Nah, itu sudah ada KDKI-nya sesuai KDKI-nya. Jadi pembelajaran mengikuti sekolah punya perintah gitu, Indonesia punya kurikulum. Itu udah sampai ke anak. Bahkan sekarang anak murid saya semuanya banyak kan yang private, anak berkebutuhan khusus. Makanya kemarin saya ngadakan seminar untuk guru-guru dan orang tua yang anak-anaknya mempunyai kebutuhan khusus untuk daring, sistem pembelajaran daring. Wow. Nah, bagaimana impact pembelajaran daring untuk mereka gitu. Tapi to be surprised, ternyata anak-anak ini enjoy kok. Karena mungkin gadget ya, memang mereka tidak suka lebih sama manusia itu kan interaksinya, karena suka interaksi sama gadget ya. Yes. Jadi memang ada segmennya dan dibutuhkan gitu ya Bu Juli. Wah, keren banget. Yes. Bu Juli. Nah, tuh inilah like mission coding, can you read? Mission coding. Yes, together. Dari 2 tahun setengah ini. Ada yang perlu tablet, ini udah mulai perlu tablet karena SD 3 gitu. Jadi anak 2 tahun sekarang sudah mainnya mission coding. Nah, mission coding kita jangan kalah ya. Nah, mission coding gitu. Wah, keren banget. Nah, Bu Juli, apa nih rencana ke depan dari Robotic Explorer ini, planningnya dalam waktu berikutnya? Sekarang kita sedang sibuk dari pelajaran offline ke online. Jadi kita banyak aplikasi. Tahun lalu masih tidak sanggup mengajar anak TK, SD dengan online semua. Tapi tahun ini kalau ditanya sama sekolah-sekolah apakah siap mengajar intra dari TK sampai SD tanpa robot, kita udah siap. Jadi tanpa robot pun siap. Tapi kalau ditanya jujur, apakah anak-anak ini akan suka? Tidak akan suka. Terutama TK ke SD 3 karena demen main-main kan. Tidak mungkin semuanya aplikasi gitu. Harus ada robotnya. Jadi kalau saya harus menjawab jujur, sekolah tetap butuh memberikan mereka kayak makanan aja. Kita mau makan dikirim. Alatnya bisa dibeli kok. Saya bisa jual ke mereka. Kira-kira begitu. Nah, kelas 4 ke atas masih oke lah aplikasi tanpa robot. Tapi anak TK sampai kelas 3, menurut saya memang sampai golden age itu memang perlu main-main. Memang perlu robotnya. Nah, jangan takut membeli robot karena robotnya itu bisa dikasih ke adiknya. Dulu-dulu kan kita takut kenapa harus beli robot. Seperti handphone, kita beli kalau nggak suka kita bisa kasih orang.
atau kalau sudah beli yang baru lagi kita bisa kasih orang. Jadi tidak rugi beli robot. Zaman ini memang sudah zaman digital, anak-anak sudah lebih cepat, cerdas gitu ya, inovatif, mereka kreatif. Jadi memang alatnya harus dikasih yang kreatif, seperti tadi itu balok-balok yang ada sensor semua. Dia belum kita ajarin dia udah pintar. Seperti iPad aja, nggak usah diajarin pintar sendiri dalam 2 hari. Kasih aja ikonnya gitu, dia udah hafal. Nah itulah, berarti alat robot pun sudah dibutuhkan untuk anak-anak ini dari 2,5 tahun. Wow, ini ya, jadi mulai dari Golden Age tadi ya, mulai dari 2,5 tahun 2 tahun udah setengah ke 9. ya akhirnya udah kebiasaan, jadi bisa Ya. problem solver lewat robot ini juga ya. Ya, nggak main-main game jadinya. Mereka sudah punya kasihkan yang lain. Ada kasihkan lain yang mereka pelajari, bukan game gitu. Jadi seru, kok belum nggak ketemu ya ini rumus, kok nggak jadi ya. Mereka seru kan jadinya, gitu. Seperti game kan memecahkan masalah. Yes. Wow, ya. Bu Juli, satu buah pertanyaan terakhir. Bu Juli ini kan udah 18 tahun ya, akhirnya fokus di dunia robot. Pasti kan mengalami banyak rintangan, apalagi pas pandemi gini kan Ibu. Nah, bagaimana nih Ibu mau mengelola atau bagaimana nih rahasia suksesnya Ibu sehingga bisa konsisten dan cari jalan keluar terus nih? Silakan Bu Juli. Sehingga konsisten ya. Iya memang kalau nggak di zona nyaman terus memang nggak akan berubah. Tapi saya sih orangnya memang berubah terus. Maksudnya 15 tahun ini selalu mencoba memberikan terobosan. Makanya puji Tuhan udah ada muri-muri sekitar 14 ya. Saya berusaha menerobos, tapi tidak pernah bisa juga karena orangnya tidak mau berubah gitu. Maksudnya Indonesia. Pertama mungkin alat robot mahal, saya tidak salahkan. Lalu pemerintah belum menjadikan pelajaran inti di sekolah gitu ya. Beberapa hal. Jadi COVID ini cukup membuat semuanya berubah dan yang pasti kita ada di ground yang sama. Kita ada di tapak yang sama dengan luar negeri. Sehingga saya berharap pemerintah tanggap, Pak Nadiem terutama, Menteri Pendidikan dan Ristek kita udah jadi satu ya, tanggap agar waktu kita nanti bersama-sama bangkit tidak COVID lagi gitu ya, bertemu muka, kita tidak kalah. Karena ini masanya nih untuk mengejar, foto dari sini. Gitu, tidak mengejar gitu. Wow, mantap ya. Bu Juli, thank you so much nih Bu Juli udah sharing, amazing banget, senang banget nih. Kalau dengar dari Bu Juli bahwa Indonesia pasti bisa juga, ya kan, dengan belajar. Karena saya nggak pernah kalah ke luar negeri, saya pulang selalu kalau kompetisi pulang bawa medali. Wow. Tidak pernah satu kali pun aku pergi pulang tidak bawa apa-apa, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi selalu bawa banyak sekali, kita punya piala yang memang kalau nggak juara 1 juara 2 atau memang harapan bisa, tapi satunya pasti dapat juga gitu. Nah itu yang saya bilang, Indonesia luar biasa. Karena bagaimanapun kita mengajar, kalau tidak emang sudah terekam jago fisikanya, jago matematiknya, dan jago sainsnya, itu tidak mungkin kita mengajar seperti apapun tidak akan bisa. Memang anak-anaknya yang darahnya sudah pintar di sains, gitu, di sains. Yes. Gitu. Wow, sukses terus buat Robotic Explorer. Thank you so much sudah berbagi. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu mungkin yang penasaran ya, nanti bisa follow IG-nya. Nanti saya kasih linknya di sini. Yang penasaran pengen belajar lebih lagi tentang Robotic Explorer, apalagi juga mungkin ada yang butuh ya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, bisa juga nih karena bisa belajar. Nah, ada bahan-bahan kurikulumnya yang cocok ya. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Juli udah sharing, sukses terus buat Robotic Explorer. Nah, teman-teman terima kasih udah menyaksikan program ini, semoga bermanfaat dan silakan bisa share video ini buat teman-teman yang lain siapa tahu yang membutuhkan. Demikian rahasia investasi sukses kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa nonton video berikutnya. Saya Ruby Herman dan juga Ibu Juli Cindrawan dari Robotic Explorer. Bye bye.